pergi ke laut mencari ikan. Sebelum perdebatan dilaksanakan, salam hangat saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta para pemerhati hukum yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari tim Taufikur Rahman Ruki dengan saya Rigo Sambas sebagai pembicara pertama yang akan menyampaikan opening dan closing statement. Rekan saya Widiani Putri sebagai pembicara kedua yang akan menyampaikan argumentasi dari pihak pro, serta Christina Riviana sebagai pembicara ketiga yang akan menyampaikan argumentasi dari pihak kontra. Izinkanlah saya untuk mendudukan mosi pada perdebatan kita kali ini mengenai penjeratan pidana bagi PSK dalam prostitusi online. Dewan juri yang terhormat serta para pemerhati hukum yang berbahagia, perkembangan bisnis prostitusi di Indonesia ternyata semakin meluas, di mana prostitusi tidak hanya dilakukan secara konvensional, melainkan dilakukan secara online. Menurut Oksi Delvayanto, dalam bukunya Tindak Pidana Prostitusi, mendefinisikan bahwasanya prostitusi online sebagai situs yang menampilkan dan menyediakan muatan yang melanggar kesusilaan dengan tujuan untuk menghasilkan uang. Pekerjaan tersebut menurut UNDP didefinisikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh pria, wanita, dan transgender yang menampilkan layanan seksual dengan imbalan berupa uang atau barang, sehingga perbuatan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Dewan juri yang terhormat, ketika kita berbicara mengenai adanya nilai dan moral yang ada di masyarakat, maka tepat bahwasanya di dalam Pancasila, terutama sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana nilai yang dikehendaki adalah nilai-nilai ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban, di mana nilai-nilai tersebut digali dari adanya nilai-nilai agama dan nilai-nilai kepercayaan yang ada pada bangsa Indonesia, sehingga ketika nilai-nilai tersebut telah ternodai oleh adanya tindakan PSK dalam tindakan prostitusi online, maka negara sudah seharusnya untuk melakukan suatu tindak pemidanaan terhadap para PSK. Lantas, mengapa terdapat pertentangan dari penjeratan pidana bagi PSK dalam prostitusi online? Hal tersebut berangkat dari adanya tujuan negara, sebagaimana termaktub di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka solusi yang seharusnya dihadirkan bukanlah melakukan pemidanaan, melainkan melakukan legalisasi terhadap tindakan prostitusi online sebagaimana bentuk dari negara untuk melindungi dan menjaga hak-hak PSK sebagai warga negara. Oleh karena itu, apakah penjeratan pidana bagi PSK dalam prostitusi online layak untuk kita terapkan? Sekian dan terima kasih. Profesor Omar Seno Aji pernah mengatakan bahwasanya no law without moral and no moral without religion, yang artinya dengan mendukung mosi perdebatan kita pada kali ini, yakni penjeratan pidana bagi PSK dalam prostitusi online, maka kita pun dapat turut mewujudkan adanya hukum yang berketuhanan dan juga hukum yang bermoralitas. Dikarenakan dalam hal ini prostitusi merupakan suatu perbuatan yang amoral dan PSK dapat dipidana dikarenakan telah memenuhi adanya unsur-unsur pemidanaan. Dewan juri yang terhormat, marilah kita berangkat dari tataran yang paling filosofis, di mana Pancasila dalam sila pertamanya yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwasanya agama ternyata menempati adanya posisi yang terhormat, sebagaimana pernah dikemukakan oleh Profesor Mahfud MD bahwasanya Indonesia memang bukan negara beragama, tetapi Indonesia adalah religious state atau negara yang berketuhanan, sehingga Dewan juri yang terhormat, agama di sini memiliki adanya peran yang penting dalam membentuk moral dan juga membentuk hukum itu sendiri. Sehingga apabila dalam hal ini ternyata agama tidak mengamini adanya prostitusi, maka negara harus mampu bergerak tegas dengan memidanakan PSK dan juga memberantas prostitusi. Silahkan rekanku. Padahal prostitusi dilandaskan atas konsensualitas kedua belah pihak, sehingga sifatnya ialah saling menguntungkan dan tidak ada korban. Dewan juri hormat. Apakah konsensualitas dalam prostitusi dapat dibenarkan? Padahal jelas prostitusi merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh adanya agama dan juga dapat merusak moralitas masyarakat. Hal ini dapat kita analogikan pada adanya kasus suap menyuap, di mana telah ada konsensualitas dan juga adanya untung sama untung itu sendiri. Tetapi pada dasarnya suap di sini adalah suatu perbuatan yang dilarang, sehingga konsensualitas di sini tidak dapat menghapuskan adanya alasan pemidanaan. Melanjutkan argumentasi kami, perlu rekanku ketahui bahwasanya internet yang menjadi sarana promosi dan transaksi dalam prostitusi online
ternyata memiliki sifat borderless atau dapat diakses oleh siapa saja, sehingga di sini pun dapat dimungkinkan adanya anak-anak atau seseorang yang belum dewasa untuk mengakses adanya prostitusi online itu sendiri. Inilah yang kami sebut sebagai adanya degradasi moral, di mana ternyata generasi penerus bangsa kita mengonsumsi adanya konten-konten negatif dari prostitusi online itu sendiri. Pun dalam hal ini Dewan yang terhormat, ternyata PSK telah memenuhi adanya unsur-unsur pemidanaan, di mana di sini yakni ada unsur perbuatan dan juga unsur kesalahan. Sebagaimana Profesor Mulyatno pernah menyatakan bahwasanya suatu perbuatan dapat dipidana apabila ia dipandang tercela oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia, yang mana prostitusi tentu merupakan sesuatu hal yang tercela, sehingga ia pun memenuhi adanya unsur perbuatan itu sendiri. Lalu unsur yang kedua yakni adalah unsur kesalahan. Ternyata PSK di sini pun telah memenuhi adanya prinsip liability of fault atau prinsip bertanggung jawab atas dasar adanya kesalahan, di mana kesalahan di sini terletak pada pilihan hidup PSK untuk tetap menjalankan adanya prostitusi, padahal ia pun sadar betul bahwasanya prostitusi merupakan sesuatu yang dilarang oleh adanya agama itu sendiri. Silahkan saudaraku. Padahal negara Kanada dalam hal ini telah memidanakan namun tidak berjalan efektif Dewan Juri terhormat. Lantas, untuk apa rekanku memidanakan? Dewan Juri yang terhormat, nilai budaya Indonesia yang dipengaruhi oleh adanya adat ketimuran tentu berbeda dengan nilai budaya di Kanada yang liberal, sehingga efektivitas yang ada di Kanada tentu tidak dapat dibandingkan dengan efektivitas pemidanaan yang ada di Indonesia. Melanjutkan bangunan argumentasi kami, ternyata di Indonesia belum ada aturan yang mampu menjangkau PSK dikarenakan praktik prostitusi yang ia lakukan. Sebagai contoh, yakni Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang pada pasal 27 ayat 1 ternyata hanya mampu menjerat PSK dari adanya promosi dan juga transaksi yang ia lakukan melalui media online, tetapi tetap tidak menjangkau adanya prostitusi yang ia lakukan. Sehingga mekanisme kami adalah dengan mengadakan pembaharuan dalam KUHP, yakni dengan menambahkan adanya ketentuan mengenai pemidanaan bagi setiap orang yang melakukan persetubuhan di luar hubungan suami istri dengan adanya imbalan yang dapat dinilai dengan uang. Pun demikian Dewan yang terhormat, ternyata pemidanaan telah sesuai dengan adanya teori tujuan pemidanaan integratif sebagaimana diungkapkan oleh Profesor Muladi, yakni pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki adanya individu dan juga keadaan sosial masyarakat sekaligus, di mana individu di sini adalah PSK yang akan dikembalikan melalui masyarakat terhadap adanya mekanisme lapas itu sendiri dan keadaan sosial masyarakat yang akan diperbaiki dengan memperbaiki kualitas moral yang ada. Oleh karenanya, kami menyatakan kami tetap mendukung mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Salus Populi Suprema Lex. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Ketika keselamatan rakyat nyatanya dijamin dalam konstitusi, maka keselamatan PSK sebagai masyarakat Indonesia juga perlu dijamin dengan legalisasi. Dewan Juri yang terhormat, sebelum beralih kepada argumentasi kami, hendaknya kami meluruskan terlebih dahulu beberapa kesalahan berpikir oleh rekan-rekanku dari Pimpro. Ternyata, satu-satunya alasan untuk mengkriminalisasi PSK ialah demi moralitas. Padahal, menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU strip angka Romawi 14/2014, seorang ahli bernama Michael II menyatakan bahwa hukum dengan moralitas ternyata memiliki konsepsi yang berbeda, bahwa hukum ternyata ialah bersifat lahiriah, sedangkan moralitas bersifat dari ada batiniah, subjektif, dan hukumannya ialah hati nurani yang tidak tenang. Sehingga ketika permasalahannya mengenai moralitas, maka biarkan hukumannya ialah berupa hati nurani yang tidak tenang, bukan berupa pidana. Kemudian melanjutkan kepada argumentasi kami. Adapun alasan penolakan kami ialah yang pertama, bahwa ternyata tidak adanya unsur korban di dalam prostitusi. Kemudian yang kedua, ternyata Dewan Juri Terhormat, keberadaan mekanisme pidana tidak dapat menjamin adanya keselamatan dan perlindungan PSK. Yang hormat, adapun prostitusi yang kami aminkan dalam perdebatan kali ini ialah prostitusi yang dilandaskan atas konsensualitas kedua belah pihak, baik dari adanya PSK maupun pengguna.
Artinya, dalam hal ini tidak adanya unsur korban Dewan Juri yang terhormat, padahal di dalam adanya suatu pendapat dari Profesor Sudarto dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana dinyatakan bahwa ternyata untuk mengkriminalisasi diperlukan adanya dua hal Dewan Juri yang terhormat, yakni adanya korban dan juga dalam hal ini adanya akibat. Ketika unsur korban tidak terpenuhi namun dikriminalisasi, maka terjadilah konsep overkriminalisasi. Ya, silahkan. Padahal jelas Dewan Juri yang terhormat, korban di sini adalah masyarakat secara umum dan akibat yang ditimbulkan adalah adanya degradasi moral. Justru dengan negara tidak melindungi adanya moralitas dalam masyarakat, maka negara tidak melindungi masyarakat itu sendiri. Ternyata alasan rekanku untuk mengkriminalisasi ialah dikarenakan kekhawatiran terhadap degradasi moral. Padahal degradasi moral seperti apakah yang rekanku khawatirkan? Karena prostitusi online pun nantinya akan dilakukan pada tempat yang tertutup Dewan Juri yang terhormat. Kemudian seharusnya beralih kepada argumentasi kami ialah rekanku melihat kepada adanya negara Kanada yang bahkan telah melakukan adanya pemidanaan sekalipun terhadap para pelaku prostitusinya termasuk PSK. Namun berdasarkan penelitian oleh Kristen Vehicle dan juga Dominic pada tahun 2011 dalam Adult Prostitution, Risk Factors and Impact of a Diversion Program, ternyata dari 448 individual yang telah dipidana dan mengalami program diversi, ternyata 65 diantaranya kembali melakukan prostitusi Dewan Juri terhormat. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pemidanaan sekalipun tidaklah berjalan efektif Dewan Juri yang terhormat. Kemudian, daripada kita menunggu-nunggu dari adanya suatu program pemidanaan yang jelas tidak berjalan efektif, kami memekanismekan, yakni dengan melegalisasi prostitusi Dewan Juri yang terhormat. Ya, silahkan. Profesor Sacipto Raharjo mengatakan bahwasanya hukum ada untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Sehingga jika manusia atau masyarakat di sini tidak mengamini adanya PSK, maka hukum harus dapat mengakomodirnya. Namun pertanyaannya, apakah PSK di sini bukanlah manusia Dewan Juri yang terhormat? Justru karena keberadaan PSK sebagai manusia dan juga sebagai masyarakat Indonesia di sinilah, maka keberadaan negara Indonesia perlu untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk PSK sebagai kaum yang rentan Dewan Juri yang terhormat. Yang mana dengan mekanisme kami, yakni dengan melegalisasi keberadaan prostitusi, justru akan memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan keamanan PSK di sini Dewan Juri yang terhormat. Sebagaimana mekanisme kami ialah dengan memberikan pemeriksaan kesehatan, yakni melalui dinas kesehatan, ataupun dalam hal ini akan melalui pengobatan yang dilakukan melalui puskesmas Dewan Juri yang terhormat. Pun, ternyata mekanisme kami telah dilakukan oleh negara Selandia Baru pada tahun 2003 dengan Prostitution Reform Act 2003 yang mana diperuntukkan untuk memberi dari adanya perlindungan terhadap hak asasi PSK di sini dan juga untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan kerja PSK. Yang mana Dewan Juri terhormat ternyata menurut penelitian hasil oleh Gillian Abel dan kawan-kawan pada tahun 2010 ternyata ditemukan bahwa ialah hasilnya berefek positif pada keberadaan PSK di sini Dewan Juri terhormat, yang mana tentang adanya keamanan dan kesehatannya. Lantas, untuk apa lagi negara Indonesia menunggu-nunggu keberadaan legalisasi prostitusi jika dalam hal ini dapat memajukan dan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia? Sekian dan terima kasih. Pergi berburu ke dalam hutan, bertemu rusa yang sedang marah. Tibalah kita di akhir perdebatan, izinkanlah saya menarik benang merah. Dewan Juri yang terhormat serta para pemerhati hukum yang berbahagia, apabila kita mengamini adanya penjeratan pidana bagi PSK dalam prostitusi online, di mana hal ini didasarkan bahwasanya tindakan prostitusi online merupakan tindakan yang dapat mencederai nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan dapat mengakibatkan adanya degradasi moral. Hal ini pun telah sejalan dengan teori tujuan pemidanaan integratif, yakni untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial sekaligus untuk melindungi nilai-nilai di dalam masyarakat. Namun Dewan Juri yang terhormat, apabila kita menolak adanya penjeratan pidana bagi PSK dalam prostitusi online, di mana hal ini didasarkan bahwasanya tindakan prostitusi online berdasarkan atas konsensualitas kedua belah pihak,
yakni pengguna dengan pekerja seks komersil, sehingga Dewan Juri atau Hamad berdasarkan hal tersebut tidak memenuhi adanya syarat-syarat untuk dikriminalisasi, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Sudarto dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana yang menyatakan bahwasanya syarat terjadinya kriminalisasi adalah didasarkan oleh dua hal, yakni yang pertama adanya akibat dan yang kedua adanya korban. Oleh karena itu, solusi yang kami berikan adalah dengan melegalisasikan tindakan prostitusi online. Karena dengan melakukan legalisasi terhadap tindakan prostitusi online, negara dapat melindungi dan dapat mensejahterakan PSK sebagaimana bagian dari warga negara. Oleh karena itu, Dewan Juri Terhormat sejatinya kedua pandangan tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni untuk melindungi dan mensejahterakan warganya. Pun dalam hal ini adalah pekerja seks komersil yang merupakan bagian dari warga negara Indonesia, sebagaimana yang telah termaktub di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sekian dan terima kasih.